Selamat datang di Manusiamu, tempat di mana setiap cerita kehidupan menginspirasi dan menggerakkan hati. Di sini, kami akan membawa Anda pada perjalanan luar biasa Andini, seorang perempuan dari Sukabumi yang menghadapi tantangan dan mengungkap kekuatan luar biasa dalam dirinya, tak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk melindungi dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Ikuti kisah penuh misteri, keberanian, dan makna hidup yang akan membuka perspektif baru tentang kekuatan dalam diri kita. Jangan lewatkan setiap episode yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan. Andini adalah seorang gadis yang tinggal di sebuah desa kecil di Sukabumi, Jawa Barat. Kehidupannya sangat sederhana, sehari-hari ia membantu ibunya di ladang sambil mengurus pekerjaan rumah. Ayahnya, Pak Karim, dikenal sebagai seorang dukun tua yang sering membantu warga desa dengan pengobatan tradisional. Meskipun banyak yang meremehkan Pak Karim, ia adalah pria bijaksana yang penuh kasih kepada keluarganya. Andini tumbuh menjadi seorang gadis yang mandiri dan tangguh, tetapi ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam keluarganya yang belum ia pahami sepenuhnya. Suatu hari, Pak Karim memanggil Andini ke ruang belakang rumah mereka. Ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh seperti keris, kain kuno, dan botol kecil berisi ramuan herbal. Pak Karim mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang selama ini disembunyikan. Andini, ini adalah ajian yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Namanya Awarontek. Ajian ini hanya boleh digunakan untuk kebaikan, dan aku percayakan ini kepadamu, katanya dengan suara berat. Andini terkejut, tapi ia tidak berani menolak. Pak Karim menjelaskan bahwa ajian Awarontek adalah kekuatan mistis yang luar biasa. Kekuatan itu bisa memberikan daya tarik luar biasa pada pemiliknya, membuat siapapun yang melihat atau mendengar suaranya terpesona. Namun, kekuatan ini juga memiliki aturan ketat, tidak boleh digunakan untuk keserakahan atau menyakiti orang lain. Jika dilanggar, pemiliknya akan menerima hukuman berat dari alam semesta. Andini mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun dalam hatinya ia belum memahami sepenuhnya pentingnya ajian tersebut. Di sisi lain, kehidupan Andini di desa semakin sulit. Hasil panen yang semakin menurun membuat keluarganya terjebak dalam kemiskinan. Ia sering mendengar ibunya menangis diam-diam di malam hari, merasa putus asa dengan keadaan. Andini merasa terpanggil untuk membantu keluarganya keluar dari penderitaan ini. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hingga akhirnya, kabar tentang kesempatan bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di luar negeri sampai ke telinganya. Awalnya, Pak Karim tidak setuju Andini pergi jauh. Ia merasa bahwa dunia luar terlalu berbahaya untuk putrinya. Namun, setelah melihat tekad Andini yang kuat, ia akhirnya mengizinkan. Sebelum Andini pergi, Pak Karim memberikan pesan terakhir, jangan lupa ajian ini. Jika kau dalam bahaya atau kesulitan besar, panggil namaku dalam hatimu, dan ajian ini akan membantumu. Andini mengangguk sambil memeluk ayahnya dengan erat. Keputusan untuk pergi ke luar negeri bukanlah hal yang mudah bagi Andini. Ia harus meninggalkan desanya, keluarga yang dicintainya, dan kehidupan sederhana yang sudah biasa ia jalani. Namun, ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Dengan hati yang berat, Andini berangkat ke Jakarta untuk menjalani pelatihan sebagai TKW. Dalam perjalanan, Andini sering mengingat pesan-pesan ayahnya. Ia merasa bahwa kotak kayu kecil yang berisi ajian Awarontek itu adalah tanggung jawab besar. Apakah aku benar-benar mampu menggunakannya dengan bijak? Pikirnya. Namun, ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa ia akan tahu saat yang tepat untuk menggunakan kekuatan itu. Setelah menjalani pelatihan selama beberapa minggu, Andini akhirnya mendapatkan kontrak kerja di Arab Saudi. Ia merasa campuran antara gugup dan antusias. Ini adalah pertama kalinya ia akan meninggalkan tanah airnya. Ia membayangkan kehidupan di negeri padang pasir yang penuh kemegahan, tetapi juga penuh tantangan. Ketika hari keberangkatan tiba, Andini berpamitan dengan keluarganya. Ibunya menangis sambil memeluknya erat,
sementara Pak Karim hanya berdiri diam dengan tatapan penuh haru. Ingat, nak, kamu harus kuat di sana. Jangan lupa siapa dirimu dan apa tujuanmu, kata Pak Karim dengan suara pelan. Andini mengangguk sambil menahan air matanya. Dengan doa dan harapan dari keluarganya, Andini berangkat menuju Arab Saudi. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi ia bertekad untuk menjalani setiap tantangan dengan keberanian. Dalam hatinya, ia membawa pesan ayahnya dan kekuatan dari ajian Awarontek yang kini menjadi bagian dari dirinya. Perjalanan Andini ke Arab Saudi dimulai dari bandara yang hiruk-pikuk. Ia berangkat bersama puluhan perempuan lain yang juga menjadi tenaga kerja wanita TKW. Di dalam pesawat, Andini duduk di dekat jendela. Ia memandang awan-awan putih yang bergelayut di langit biru. Di tengah kekagumannya, pikirannya melayang pada keluarganya di Sukabumi, terutama pesan ayahnya tentang ajian Awarontek. Ia menggenggam kalung kecil pemberian ayahnya, yang diyakini sebagai simbol kekuatan ajian tersebut. Saat tiba di Riyadh, Andini disambut oleh agen tenaga kerja setempat. Suasana asing langsung menyergapnya. Ia kagum dengan keindahan kota itu, tetapi juga merasa gugup. Segala sesuatu tampak besar dan megah, jauh berbeda dari desanya yang sederhana. Bersama rekan-rekan lainnya, ia dibawa ke tempat penampungan sementara sebelum disalurkan ke majikan masing-masing. Andini memanfaatkan waktu itu untuk belajar bahasa Arab dasar dan kebiasaan masyarakat setempat. Beberapa hari kemudian, Andini ditempatkan di sebuah keluarga kaya di Riyadh. Majikannya adalah seorang pengusaha sukses bernama Syekh Omar, yang tinggal bersama istri dan dua anaknya. Rumah mereka megah bak istana, dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas yang dihiasi taman indah. Andini merasa terintimidasi, tetapi ia tetap bersikap sopan dan rendah hati. Ia bertekad untuk bekerja keras demi memenuhi harapan keluarganya. Namun, hari-hari awalnya tidak mudah. Majikan perempuannya, Noura, terkenal sebagai wanita yang perfeksionis dan keras kepala. Ia sering memberi perintah tanpa memberi kesempatan Andini untuk belajar terlebih dahulu. Anak-anak mereka, Laila dan Khalid, juga sering bertingkah nakal. Andini merasa kesulitan menghadapi mereka. Dalam hatinya, ia merasa tertekan, tetapi ia tidak ingin menyerah. Suatu malam, ketika kelelahan mulai menguasainya, Andini teringat ajian Awarontek. Ia memutuskan untuk mencoba memanggil kekuatan itu. Dalam doa malamnya, ia memanggil nama ayahnya dan meminta bimbingan. Tiba-tiba, ia merasakan getaran aneh dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, dan ia merasa lebih percaya diri. Ia tidak tahu pasti apakah itu efek ajian atau sekadar keyakinannya sendiri, tetapi setelah malam itu, segalanya mulai berubah. Anak-anak majikannya yang sebelumnya sulit diatur mulai mendekati Andini. Mereka tertawa dan bermain dengannya. Laila bahkan memintanya untuk menceritakan kisah-kisah dari Indonesia sebelum tidur. Noura, yang awalnya dingin dan tegas, mulai menunjukkan senyum tipis kepada Andini. Syekh Omar, meskipun jarang di rumah, memuji cara Andini menjaga kebersihan dan keteraturan rumah. Pesona Andini yang semakin bersinar menarik perhatian orang-orang di sekitar rumah itu. Tetangga keluarga tersebut mulai bertanya tentang Andini. Mereka terkesan dengan sikapnya yang sopan, cara bicaranya yang lembut, dan penampilannya yang sederhana namun memancarkan aura istimewa. Bahkan, pembantu lain di lingkungan itu mulai mendekatinya untuk meminta saran atau sekadar berbagi cerita. Kabar tentang Andini menyebar cepat. Salah satu tetangga keluarga majikannya, seorang bangsawan perempuan bernama Fatimah, mengundangnya untuk membantu dalam pesta besar yang diadakan di rumahnya. Awalnya Andini ragu, tetapi Noura mengizinkannya pergi. Dalam pesta itu, Andini membantu melayani tamu dan membersihkan. Namun, tanpa disengaja, pesona Andini menarik perhatian para tamu, termasuk seorang pangeran muda. Pangeran tersebut, Ahmed, mendekati Andini dan mencoba memulai percakapan. Ia terkesima dengan sikap Andini yang ramah tetapi tetap menjaga batasan.
Ahmed merasa bahwa Andini berbeda dari orang-orang lain yang ia temui. Meski Andini hanya seorang pekerja, ia memiliki sesuatu yang membuatnya istimewa. Malam itu, Andini merasa bahwa ajian Awarontek benar-benar bekerja dalam dirinya. Namun, dalam kegembiraan itu, Andini tetap mengingat pesan ayahnya. Ia tahu bahwa kekuatan ini bukan untuk disombongkan atau disalahgunakan. Ia hanya ingin bekerja dengan baik, membantu keluarganya, dan menjaga kehormatan dirinya. Dengan tekad itu, Andini melanjutkan hari-harinya di negeri orang, tanpa mengetahui bahwa ini baru awal dari perjalanan luar biasa yang menantinya. Pekerjaan Andini di rumah keluarga Sei Omar mulai terasa lebih mudah. Awalnya ia merasa lelah dan kewalahan, tetapi setelah ia memanggil ajian Awarontek, segala hal seolah berubah. Tubuhnya terasa lebih bertenaga, pikirannya lebih jernih, dan ia dapat bekerja dengan lebih cepat dan efisien. Bahkan, ia mulai bisa memahami bahasa Arab dengan lebih baik meskipun baru mempelajarinya selama beberapa minggu. Anak-anak majikannya yang awalnya sering membuat onar kini semakin akrab dengannya. Laila dan Khalid bahkan selalu menunggu Andini untuk bermain bersama mereka setelah pekerjaan rumah selesai. Namun, perubahan terbesar adalah bagaimana orang-orang di sekitarnya mulai memandangnya. Pesona Andini tampak semakin bersinar. Wajahnya yang sebelumnya biasa saja kini tampak lebih bercahaya, seolah-olah ada aura khusus yang memancar darinya. Bahkan Noura, yang biasanya ketus, mulai memberikan pujian kepada Andini atas pekerjaannya. "Kau benar-benar berbeda dari pekerja lainnya," kata Noura suatu hari. Kata-kata itu membuat Andini merasa lega, tetapi juga sedikit bingung. Ia tidak menyangka bahwa ajian Awarontek benar-benar memiliki kekuatan sehebat ini. Di luar rumah, para pembantu dari rumah tangga lain juga mulai membicarakan Andini. Mereka terkesan dengan sikap ramahnya, cara bicaranya yang lembut, dan kemampuannya menangani situasi sulit dengan tenang. Salah satu pembantu, Amina, bahkan mengatakan bahwa Andini tampak seperti malaikat yang dikirim dari surga. Kata-kata itu membuat Andini tersipu, tetapi ia tetap menjaga kerendahan hatinya. Ia sadar bahwa kekuatan ini adalah tanggung jawab besar, dan ia harus menggunakannya dengan bijak. Suatu hari, Andini diundang untuk membantu dalam acara besar di rumah tetangga majikannya. Awalnya, ia merasa cemas karena acara tersebut dihadiri oleh banyak orang penting, termasuk bangsawan dan pengusaha kaya. Namun, begitu ia melangkah masuk ke ruangan, semua mata tertuju padanya. Pesona Andini memikat semua orang yang hadir. Para tamu bahkan bertanya kepada Noura tentang siapa Andini sebenarnya. Saat acara berlangsung, seorang wanita bangsawan bernama Fatimah menghampiri Andini. "Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain," kata Fatimah sambil tersenyum. Andini merasa tersanjung, tetapi juga sedikit takut. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan ajian Awarontek benar-benar mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Fatimah bahkan meminta Andini untuk mengunjungi rumahnya dan membantu dalam acara-acara lain. Ketenaran Andini mulai menyebar di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak orang yang terkesan dengan sikapnya yang sopan dan kepribadiannya yang hangat. Namun, tidak semua orang merasa senang dengan kehadirannya. Beberapa pembantu lain mulai merasa iri dan mencoba mencari cara untuk menjatuhkan Andini. Salah satunya, seorang pembantu bernama Salma, menyebarkan gosip bahwa Andini menggunakan ilmu hitam untuk memikat orang-orang. Andini tidak terpengaruh oleh gosip tersebut. Ia terus bekerja dengan sepenuh hati dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Namun, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kekuatan ajian Awarontek bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia ingat pesan ayahnya untuk tidak menyalahgunakan kekuatan tersebut. Dalam waktu singkat, Andini menjadi sosok yang dikenal di lingkungan tersebut. Para majikan di rumah-rumah lain mulai membandingkan pembantu mereka dengan Andini, yang membuat beberapa pembantu merasa tertekan. Andini merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa bekerja sebaik mungkin dan menjaga sikapnya. Malam itu, Andini berdoa kepada ayahnya.
Ia merasa bahwa tanggung jawab yang ia pikul semakin berat. Ayah, aku hanya ingin membantu keluarga kita. Aku tidak ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman, bisiknya. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan ayahnya, yang berkata, kekuatan ini adalah ujian. Tetaplah rendah hati dan gunakan untuk kebaikan. Setelah bangun, Andini merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa kekuatan ajian Awarontek adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Ia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan hati yang tulus dan tidak tergoda oleh godaan duniawi. Namun, ia tidak tahu bahwa tantangan yang lebih besar sedang menunggunya di masa depan. Popularitas Andini di rumah majikannya terus meningkat. Semua orang di rumah itu, dari Noura hingga anak-anak, merasa bahwa Andini adalah bagian penting dari keluarga mereka. Bahkan Sei Omar, yang jarang memperhatikan urusan rumah tangga, mulai memperhatikan kerja keras Andini. Suatu hari, ia berkata kepada istrinya, pekerja ini luar biasa. Dia membawa kedamaian ke rumah kita. Kata-kata itu membuat Noura semakin menghargai Andini. Laila, anak perempuan majikannya, sangat menyukai Andini. Ia sering meminta Andini untuk membacakan cerita sebelum tidur. Khalid, yang biasanya nakal, juga menjadi lebih tenang saat bersama Andini. Bahkan guru privat mereka memuji perubahan perilaku anak-anak itu. Noura merasa bahwa Andini membawa pengaruh positif ke dalam rumah mereka. Namun, perubahan ini juga membawa dampak yang tidak terduga. Pembantu lain di lingkungan tersebut semakin iri dengan Andini. Mereka merasa bahwa Andini terlalu sempurna dan mulai mencari-cari kesalahan. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menjebak Andini dengan menuduhnya mencuri barang-barang berharga. Suatu hari, salah satu pembantu membawa isu bahwa Andini telah mencuri perhiasan milik Noura. Tuduhan itu membuat Andini sangat terkejut. Namun, sebelum masalah ini menjadi besar, Noura sendiri membela Andini. Andini adalah orang yang paling jujur yang pernah bekerja di rumah ini. Aku tidak percaya ia akan melakukan hal seperti itu, kata Noura tegas. Masalah itu akhirnya selesai. Tetapi Andini mulai merasa bahwa popularitasnya membawa lebih banyak tekanan daripada yang ia harapkan. Ia berusaha untuk tetap rendah hati dan tidak terlalu menonjol. Namun, pesona yang ia miliki membuatnya sulit untuk menghindari perhatian orang-orang. Kisah Andini yang luar biasa segera menyebar ke kalangan yang lebih luas. Para tetangga mulai memanggilnya primadona dari Indonesia. Bahkan, beberapa bangsawan yang pernah bertemu dengannya ingin mengenalnya lebih dekat. Andini merasa bingung dengan situasi ini. Di satu sisi, ia merasa bangga karena bisa membawa nama baik Indonesia. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa perhatian yang ia terima terlalu berlebihan. Setelah kehadirannya di Pesta Fatimah, nama Andini mulai dikenal di kalangan bangsawan Riyadh. Ia tidak hanya dikenal sebagai pembantu yang sopan dan cekatan, tetapi juga sebagai sosok yang memancarkan aura keanggunan yang sulit dijelaskan. Fatimah, yang sangat terkesan dengan kepribadian Andini, mulai memperkenalkannya kepada teman-temannya. Dalam waktu singkat, Andini diundang ke berbagai acara bergengsi, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai tamu istimewa. Awalnya, Andini merasa tidak nyaman dengan perhatian ini. Ia hanyalah seorang TKW yang datang ke Arab Saudi untuk bekerja, bukan untuk menjadi pusat perhatian. Namun, Fatimah meyakinkannya bahwa ia layak mendapatkan penghargaan atas sikap dan kerja kerasnya. Kamu memiliki sesuatu yang istimewa, Andini. Jangan takut untuk menunjukkannya, kata Fatimah suatu hari. Kata-kata itu memberi Andini keberanian untuk menerima undangan-undangan tersebut, meskipun hatinya tetap diliputi keraguan. Pada salah satu acara yang dihadiri Andini, seorang bangsawan muda bernama Pangeran Ahmed memperhatikan kehadirannya. Ahmed adalah putra salah satu keluarga terkaya di Riyadh. Ia terkenal sebagai pria tampan dan karismatik, tetapi juga sombong dan sulit didekati. Namun, saat bertemu Andini, Ahmed merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia terpesona dengan kesederhanaan Andini,
yang justru membuatnya tampak lebih anggun dibandingkan wanita-wanita bangsawan lainnya. Ahmed mulai mendekati Andini dengan berbagai cara. Ia sering mengundangnya untuk berbicara atau sekadar berbagi cerita. Andini, meskipun merasa canggung, selalu menjaga sikap hormat. Ia tahu bahwa hubungannya dengan seorang pangeran bisa menjadi masalah besar jika disalahpahami. Namun, pesona Ahmed sulit untuk diabaikan. Dalam hati kecilnya, Andini mulai merasa tertarik, tetapi ia selalu mengingat pesan ayahnya untuk tidak menggunakan kekuatan Awarontek demi keuntungan pribadi. Di tengah perhatian yang semakin besar, muncul ancaman baru. Salma, pembantu yang iri pada Andini, menyebarkan gosip bahwa Andini telah menggunakan ilmu hitam untuk memikat orang-orang. Gosip ini menyebar dengan cepat, terutama di kalangan pembantu dan pekerja lainnya. Bahkan beberapa bangsawan mulai mempertanyakan pesona Andini yang dianggap terlalu sempurna. Tidak mungkin seorang pekerja biasa bisa memiliki daya tarik seperti itu, kata salah satu dari mereka. Andini merasa tertekan dengan gosip tersebut. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi tuduhan ini. Namun, ia memutuskan untuk tetap bersikap tenang dan tidak membalas fitnah tersebut. Kebenaran akan terungkap pada waktunya, pikirnya. Fatimah, yang menjadi pendukung terbesar Andini, berusaha membela namanya di depan para bangsawan. Andini adalah wanita yang luar biasa. Tidak ada yang aneh tentang dirinya. Kalian hanya iri karena tidak bisa sepertinya, kata Fatimah tegas. Meski begitu, gosip tersebut membuat Andini merasa bahwa popularitasnya lebih banyak membawa masalah daripada kebahagiaan. Ia mulai berpikir untuk kembali fokus pada pekerjaannya dan menghindari acara-acara sosial. Namun, Ahmed tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia terus mencari cara untuk mendekati Andini, bahkan mengundangnya secara pribadi ke salah satu istananya. Undangan itu membuat Andini bimbang. Di satu sisi, ia tidak ingin menyinggung perasaan Ahmed, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa hubungan ini bisa menjadi terlalu rumit. Setelah berpikir panjang, Andini memutuskan untuk menerima undangan tersebut, tetapi dengan syarat bahwa ia hanya datang sebagai tamu biasa. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian, katanya kepada Ahmed. Ketika Andini tiba di istana Ahmed, ia disambut dengan sambutan yang luar biasa. Ahmed mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan di Indonesia hingga impiannya di masa depan. Andini merasa nyaman, tetapi ia tetap menjaga jarak. Ia sadar bahwa Ahmed adalah seorang bangsawan, sementara dirinya hanyalah seorang pekerja biasa. Namun, dalam hati Ahmed, Andini bukanlah orang biasa. Baginya, Andini adalah wanita yang luar biasa, yang telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Namun, di balik momen-momen indah itu, ada rencana jahat yang sedang disusun oleh Salma dan beberapa pembantu lainnya. Mereka berencana untuk menjebak Andini dengan sebuah skandal yang bisa menghancurkan reputasinya. Suatu malam, ketika Andini sedang bekerja di rumah majikannya, Salma dan dua pembantu lainnya datang dengan sebuah rencana licik. Mereka diam-diam menyelinap ke kamar Noura dan mengambil sebuah perhiasan mahal. Setelah itu, mereka menyembunyikan perhiasan tersebut di kamar Andini. Rencana mereka adalah menuduh Andini mencuri, sehingga ia dipecat dan kehilangan semua reputasinya. Keesokan harinya, Noura menemukan perhiasannya hilang. Ia langsung memanggil semua pembantu di rumah itu, termasuk Andini. "Siapa yang mencuri perhiasanku?" tanya Noura dengan nada marah. Salma dengan cepat menuduh Andini. "Saya melihat Andini masuk ke kamar Anda tadi malam," katanya. Tuduhan itu membuat semua orang terkejut. Andini merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa ia tidak bersalah, tetapi semua bukti tampaknya mengarah padanya. Noura meminta agar kamar Andini diperiksa, dan perhiasan itu ditemukan di bawah tempat tidurnya. "Ini tidak mungkin," seru Andini. Namun, Noura merasa kecewa dan marah. Ia memerintahkan agar Andini segera diusir dari rumah itu. Dalam situasi yang sangat sulit itu, Andini memanggil Ajian Awarontek dalam hatinya. Ia berdoa kepada ayahnya,
meminta bantuan dan petunjuk. Tiba-tiba, Sei Omar masuk ke ruangan dan meminta semua orang tenang. "Mari kita selidiki ini dengan benar," katanya. Omar memeriksa perhiasan tersebut dengan teliti dan menemukan sidik jari di permukaannya. Sidik jari itu bukan milik Andini, tetapi milik Salma. Kebenaran akhirnya terungkap. Salma dan teman-temannya mengaku bahwa mereka telah menjebak Andini karena rasa iri. Noura merasa sangat malu dan meminta maaf kepada Andini. "Aku telah salah menilaimu," katanya. Namun, Andini tidak merasa marah. Ia memaafkan Salma dan teman-temannya, meskipun mereka telah berusaha menghancurkan hidupnya. Insiden itu membuat Andini semakin dihormati oleh semua orang. Bahkan Sei Omar dan Noura menganggap Andini sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun, Andini merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Ia ingin kembali ke Indonesia dan menjalani hidup sederhana bersama keluarganya. Ahmed, yang mendengar tentang rencana Andini untuk pulang, merasa sangat sedih. Ia mencoba membujuk Andini untuk tetap tinggal di Arab Saudi, tetapi Andini menolak dengan halus. "Aku harus pulang. Aku datang ke sini untuk membantu keluargaku, dan aku telah melakukannya," kata Andini. Ahmed merasa kehilangan, tetapi ia menghormati keputusan Andini. Akhirnya, Andini pulang ke Indonesia dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia membawa banyak pelajaran berharga dari perjalanannya di Arab Saudi. Ajian Awarontek telah membantunya melewati banyak rintangan, tetapi ia tahu bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirinya sendiri. Dengan kerendahan hati, Andini melanjutkan hidupnya di Sukabumi, di mana ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah semua kejadian di Arab Saudi, Andini memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Sukabumi. Ia merasa bahwa tugasnya di negeri orang telah selesai, dan kini saatnya untuk berkumpul kembali bersama keluarganya. Perjalanan pulang membawa banyak kenangan, baik suka maupun duka, tetapi Andini bersyukur telah melewati semuanya. Sesampainya di bandara, Andini disambut oleh keluarganya yang sudah lama merindukannya. Ibunya menangis haru, memeluk Andini erat-erat. "Kami sangat bangga padamu," ucap ibunya. Andini hanya tersenyum, merasa bahwa pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan itu, Andini tidak menceritakan tentang ajian Awarontek yang telah membantunya selama di Arab Saudi. Ia ingin kekuatan itu tetap menjadi rahasia keluarganya. Setibanya di rumah, Andini disambut hangat oleh para tetangga. Mereka kagum dengan perubahan yang terjadi pada Andini. Penampilannya tampak lebih anggun, pembawaannya lebih tenang, dan ia memancarkan aura percaya diri yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak yang bertanya tentang pengalamannya di Arab Saudi, tetapi Andini hanya menceritakan hal-hal baik. Ia tidak ingin membicarakan kesulitan atau intrik yang ia hadapi. Hari-hari Andini di Sukabumi diisi dengan membantu keluarganya. Ia menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk memperbaiki rumah dan membuka usaha kecil-kecilan. Dengan sisa uang yang ia miliki, Andini membantu anak-anak di desanya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tindakan mulia ini membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa Andini. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari Pangeran Ahmed. Ia membawa pesan bahwa sang pangeran ingin bertemu dengan Andini di Indonesia. Andini terkejut sekaligus bingung. Ia tidak menyangka bahwa Ahmed masih memikirkannya setelah sekian lama. Kabar tentang kedatangan utusan itu menyebar dengan cepat di desa. Banyak yang bertanya-tanya siapa sebenarnya Andini hingga seorang pangeran dari Arab Saudi tertarik padanya. Beberapa orang bahkan mulai berspekulasi bahwa Andini memiliki sesuatu yang istimewa. Namun, Andini tetap bersikap tenang dan rendah hati. Ia memutuskan untuk menemui utusan tersebut di tempat yang lebih privat. Dalam pertemuan itu, utusan Ahmed menyampaikan pesan yang tulus. "Pangeran Ahmed tidak bisa melupakan Anda. Ia berharap Anda mau mempertimbangkan untuk kembali ke Arab Saudi, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian dari hidupnya." Andini terdiam mendengar pesan itu. Ia merasa terhormat,
tetapi juga bingung. Ia tidak pernah berpikir bahwa kehidupannya akan berubah sebesar ini. Setelah berpikir panjang, Andini memutuskan untuk menulis surat balasan kepada Ahmed. Dalam surat itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan perasaan Ahmed, tetapi ia menjelaskan bahwa ia memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Hidupku ada di sini, bersama keluargaku. Aku menghargai perasaanmu, tetapi aku tidak bisa meninggalkan semua yang aku miliki di sini, tulis Andini. Keputusan Andini membuat keluarga dan masyarakat di desanya semakin bangga padanya. Mereka melihat Andini sebagai sosok yang tidak hanya kuat dan berani, tetapi juga bijaksana dan setia pada akar budayanya. Kehidupan Andini di Sukabumi berjalan sederhana tetapi penuh makna. Namun, di balik kesederhanaan itu, Andini tahu bahwa kekuatan ajian Awarontek masih ada dalam dirinya. Ia menyimpannya sebagai rahasia dan hanya akan menggunakannya jika benar-benar dibutuhkan. Andini percaya bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ajian itu, melainkan dari hati yang tulus dan niat yang baik. Beberapa bulan setelah kepulangan Andini, ketenangan desanya terusik oleh kedatangan seseorang yang tidak terduga. Salma, mantan pembantu yang pernah menjebak Andini di Arab Saudi, tiba-tiba muncul di Sukabumi. Ia datang dengan niat yang tidak jelas, tetapi Andini merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Salma mengaku telah meninggalkan pekerjaannya di Arab Saudi dan ingin memulai hidup baru di Indonesia. Namun, Andini merasa bahwa kehadiran Salma lebih dari sekadar kebetulan. Ia mulai mengawasi gerak-gerik Salma, tetapi tetap bersikap ramah dan terbuka. Tidak lama kemudian, kecurigaan Andini terbukti. Salma berusaha menyebarkan gosip di desa bahwa Andini menggunakan ilmu gaib untuk mendapatkan kesuksesannya. Gosip itu membuat beberapa tetangga mulai meragukan Andini. Mereka mulai menghindari keluarganya, bahkan ada yang menuduhnya melakukan praktik ilmu hitam. Andini merasa tertekan dengan situasi ini, tetapi ia tidak ingin menggunakan ajian Awarontek untuk melawan. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Namun, ketika Salma mulai mengancam keselamatan keluarganya, Andini merasa bahwa ia harus bertindak. Dalam doa malamnya, Andini memohon petunjuk kepada ayahnya. Ia merasakan energi kuat dari dalam dirinya, seperti yang ia rasakan saat pertama kali memanggil ajian Awarontek. Keesokan harinya, Andini menghadapi Salma dengan penuh keberanian. Ia menantang Salma untuk membuktikan semua tuduhannya di depan seluruh warga desa. Di hadapan semua orang, Andini dengan tenang menceritakan kebenaran tentang apa yang terjadi di Arab Saudi. Ia mengungkap bagaimana Salma telah menjebaknya dan mencoba menghancurkan hidupnya. Warga desa yang awalnya ragu mulai percaya pada Andini. Salma, yang tidak memiliki bukti apapun, akhirnya mengakui kesalahannya dan pergi dari desa dengan rasa malu. Setelah kejadian itu, nama baik Andini kembali pulih. Warga desa semakin menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai pahlawan. Andini merasa lega, tetapi ia juga sadar bahwa kehidupannya tidak akan pernah benar-benar tenang. Setelah berhasil mempertahankan nama baiknya di desa, Andini mulai fokus membangun masa depan untuk keluarganya. Ia menggunakan pengalamannya sebagai TKW untuk menginspirasi pemuda-pemudi di desanya agar berani mengejar mimpi. Dengan uang yang telah ia kumpulkan, Andini membuka sebuah kursus keterampilan untuk perempuan di desanya, seperti menjahit, memasak, dan membuat kerajinan tangan. Kursus ini menjadi awal perubahan besar di desa. Banyak perempuan yang awalnya hanya mengandalkan pekerjaan suami kini mulai memiliki penghasilan sendiri. Kehadiran Andini di tengah masyarakat menjadi inspirasi besar, dan mereka semakin menghormatinya. Namun, di tengah perjuangannya, Andini merasa bahwa kekuatan ajian Awarontek masih menjadi beban. Ia ingin tahu lebih dalam tentang asal-usul ajian ini dan bagaimana seharusnya ia menggunakannya. Suatu hari, seorang pria tua yang misterius datang ke desanya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wirya, seorang sahabat lama ayah Andini.
Ia membawa kabar mengejutkan, ternyata Ajian Awarontek memiliki sejarah panjang yang melibatkan keluarga Andini. Ajian itu bukan sekadar warisan, Andini. Itu adalah tanggung jawab besar, ujar Pak Wirya. Pak Wirya menjelaskan bahwa Ajian Awarontek hanya diwariskan kepada orang yang memiliki hati murni dan niat tulus untuk membantu orang lain. Ia juga memperingatkan bahwa jika digunakan untuk tujuan buruk, ajian itu bisa membawa kehancuran. Mendengar penjelasan itu, Andini merasa lega sekaligus khawatir. Ia mulai memahami bahwa kekuatan itu bukan hanya anugerah, tetapi juga ujian besar dalam hidupnya. Di tengah pembicaraan mereka, Pak Wirya mengungkapkan bahwa ada seseorang yang ingin merebut ajian Awarontek untuk tujuan jahat. Orang itu adalah seorang dukun sakti bernama Kisardana, yang telah lama mencari ajian tersebut untuk memperkuat kekuasaannya. Ia tahu tentang keberadaanmu, Andini. Kau harus bersiap, kata Pak Wirya dengan nada serius. Malam itu, Andini merenung di bawah langit Sukabumi yang tenang. Ia sadar bahwa kehidupannya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun, ia bertekad untuk melindungi ajian Awarontek dan menggunakannya hanya untuk kebaikan. Dengan bantuan Pak Wirya, Andini mulai mempelajari cara mengendalikan ajian itu dengan lebih baik. Latihan yang diberikan oleh Pak Wirya sangat berat. Andini harus menghadapi ketakutannya sendiri dan menguji batas kemampuannya. Namun, semangatnya yang kuat membuatnya mampu melewati semua tantangan. Dalam waktu beberapa minggu, Andini merasa lebih percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Namun, situasi semakin memanas ketika kabar tentang keberadaan Andini sampai ke telinga Kisardana. Dukun sakti itu mulai mengirimkan ancaman-ancaman melalui berbagai cara, termasuk serangan gaib yang membuat keluarga Andini jatuh sakit. Keadaan ini membuat Andini semakin sadar bahwa ia harus menghadapi Kisardana secara langsung. Pada suatu malam yang dingin, Andini menerima pesan dari Kisardana. Dukun sakti itu menantangnya untuk bertemu di sebuah bukit terpencil di luar desa. Jika Andini menolak, Kisardana mengancam akan menghancurkan desanya. Andini tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya sebagai pewaris ajian Awarontek. Dengan persiapan matang dan doa yang tulus, ia memutuskan untuk menerima tantangan itu. Saat tiba di bukit, Andini disambut oleh Kisardana yang tampak penuh percaya diri. Akhirnya kita bertemu, pewaris Awarontek, katanya dengan nada mengejek. Andini tidak gentar. Ia berdiri tegak dan menatap Kisardana dengan keberanian yang luar biasa. Pertarungan antara mereka segera dimulai. Kisardana menggunakan berbagai ilmu hitamnya untuk menyerang Andini. Angin kencang dan kilat yang tiba-tiba muncul membuat suasana semakin mencekam. Namun, Andini tetap fokus. Ia memanggil kekuatan Awarontek dari dalam dirinya dan membentuk perisai pelindung yang memantulkan semua serangan Kisardana. Dalam pertarungan itu, Andini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dan kesabarannya. Ia memahami bahwa tujuan dari ajian Awarontek bukan untuk menghancurkan musuh, melainkan untuk melindungi dan menyelaraskan. Dengan strategi yang cerdas, Andini berhasil melemahkan Kisardana tanpa melukai tubuhnya secara fisik. Pada saat yang genting, Andini mengingat pesan ayahnya, gunakan kekuatan itu untuk mengakhiri kebencian, bukan menambahnya. Ia mendekati Kisardana yang sudah tidak berdaya dan berkata, "Aku tidak akan membalas dendam. Tapi aku berharap kau bisa berubah dan menggunakan kekuatanmu untuk kebaikan." Kisardana, yang terkejut dengan belas kasihan Andini, akhirnya mengakui kesalahannya. Ia berjanji untuk meninggalkan ilmu hitam dan memulai hidup baru. Andini merasa lega, tetapi ia tahu bahwa pengawasan terhadap ajian Awarontek harus terus dilakukan. Setelah pertarungan itu, Andini kembali ke desanya dengan perasaan damai. Ia menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan bagi masyarakatnya. Kehidupannya tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Andini memutuskan untuk menyimpan ajian Awarontek sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh keluarganya. Ia percaya bahwa kekuatan itu hanya akan digunakan jika benar-benar diperlukan.
Dengan hati yang tenang, Andini melanjutkan hidupnya di Sukabumi, membawa harapan baru bagi desanya dan generasi berikutnya.